Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru dimanapun berada. Bertemu kembali bersama saya Widya. Dan kali ini saya ingin melanjutkan seri pengalaman saya ketika PPG Daljab di tahun 2019 yang kemarin. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, sebelum ke PPL, UKIN, dan UP ada salah satu tahap yaitu namanya workshop. Nah di dalam workshop ini ada juga beberapa kegiatan yang harus kita ikuti. Nah yang pertama itu di minggu pertama kami masih mereview materi-materi tentang pedagogik dan profesional yang ada waktu daring. Jadi diskusikan kembali bersama dosen dan bersama teman-teman di kelas. Jadi itu yang pertama, masih review materi-materi sekitar 3 hari atau 4 hari kami masih mereview kegiatan selama daring. Nah selanjutnya yaitu di tahap pembuatan perangkat mengajar. Apa saja? Yang pertama kami ditugaskan untuk membuat RPP, kemudian bahan ajar, media pembelajaran, worksheet atau LKPD, kemudian penulisan evaluasi belajar. Nah, dari kelima tahapan ini kami dibagi lagi. Seperti RPP itu kita harus tahu dari mana KI-nya, KD-nya yang diambil dari silabus, kemudian urutan RPP yang baik dan benar itu bagaimana, metode pembelajaran, teknik pembelajaran apa yang harus kita lakukan sesuai dengan KD yang ada, itu juga didiskusikan bersama di kelas. Kemudian penentuan KKO. Nah, apa itu KKO? KKO atau disebut dengan kata kerja operasional. Digunakan untuk menyatakan dimensi pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi pembelajaran. Maksudnya seperti ini. Dalam RPP itu kan ada kata-kata misalnya menentukan, mengidentifikasikan, menganalisis, kemudian menuliskan kembali. Kata-kata yang saya sebutkan ini itu kita dapat dalam daftar tabel KKO yang harus sesuai dengan KD dalam silabus K13. Jadi ketika kita menulis tujuan, rumusan tujuannya, maka harus disesuaikan dengan KKO-nya. Begitu juga ketika menuliskan indikator pencapaian siswa, harus sesuai dengan KKO-nya. Setelah pembuatan RPP, langkah selanjutnya kami juga membuat bahan ajar yang harus sesuai. Misalnya materi RPP saya tentang introducing atau materinya tentang suggestions and opinions, maka bahan ajarnya harus berhubungan dengan materi tersebut. Di mana kita mendapatkannya? Bisa kita dapat dari buku-buku sumber seperti buku teks di sekolah, kemudian dari sumber-sumber media sosial seperti Google, kita bisa mencari di internet, dan berbagai macam situs-situs pendidikan bisa kita cari dan kita masukkan sumbernya di bahan ajar tersebut. Setelah bahan ajar, kami kemudian membuat media pembelajaran. Media pembelajaran banyak jenisnya. Kami kemarin membuat media pembelajaran lewat PowerPoint, yang di dalam pembuatan PowerPoint itu juga kita masukkan video-video yang ada relevansinya dengan materi yang akan kita ajarkan. Itu media pembelajaran yang kami diberikan tugas oleh dosen. Kemudian setelah membuat bahan ajar, media pembelajaran, selanjutnya adalah worksheet atau LKPD. Worksheet atau LKPD ini bisa sebut seperti lembar kerja siswa, dan LKPD ini harus berhubungan dengan indikator dan tujuannya. Jadi kalau di indikator kita misalnya siswa diminta untuk mendefinisikan, maka soal dalam worksheet pun harus berhubungan dengan indikator tersebut. Jadi ada runtutannya, runut sekali, dan itu dinilai oleh dosen. Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau misalnya tujuannya berbeda dengan worksheetnya atau indikatornya tidak sama dengan worksheetnya, itu nanti akan ada kesalahan
dalam pembuatan RPP. Jadi harus benar-benar teliti ketika pembuatan perangkat pengajaran ini. Nah, setelah worksheet selesai, kemudian kami juga diminta untuk pembuatan evaluasi pembelajaran dan remedial. Evaluasi pembelajaran itu seperti kuis. Jadi siswa akan dinilai, penilaiannya itu 2, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kedua penilaian ini kemudian kita olah sebagai guru bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM di sekolah kita. Itu namanya evaluasi pembelajaran. Nah, tahapan worksheet selanjutnya adalah peer teaching. Nah, di peer teaching ini dibagi menjadi 2 siklus. Siklus pertama dan siklus kedua. Di siklus 1 dan siklus 2 ini kita akan dinilai dengan cara perform atau tampil di depan kelas dan teman-teman kita seolah-olah menjadi peserta didik dan dosen akan menilai cara kita mengajar beserta dengan perangkat mengajar kita, mulai dari RPP, media pembelajaran, bahan ajar, evaluasi pembelajaran, sampai worksheet pun dinilai dan dikoreksi setelah kita melakukan peer teaching ini. Jadi waktunya untuk tampil itu sekitar 25-30 menit per mahasiswanya. Nah, tahapan berikutnya dan merupakan tahapan terakhir dari workshop yaitu penulisan PTK atau salah satu jenis karya ilmiah yang artinya adalah penelitian tindakan kelas. Jadi kita disuruh mencari suatu problem atau studi kasus dan kita juga diminta untuk menulisnya, dan untuk di tahap workshop itu dibuat dalam 3 bab: pendahuluan, kajian pustaka, kemudian metodologi penelitian kita menggunakan PTK. Nah, di PTK jadi kami waktu itu diminta dibuat dalam 3 bab dalam waktu 3 hari. Bayangkan tuh, 3 hari. Penggalan lah. Tapi mau gimana lagi? Cari problem, misalnya permasalahan yang ada ketika mengajarkan vocabulary di kelas atau mengajarkan materi descriptive text misalnya dengan teknik apa atau dengan metodologi apa, maka kita tulis problem itu, kemudian cara solusinya lewat karya ilmiah ini yang dinamakan dengan PTK. Nah, untuk video kali ini kesimpulannya adalah dalam tahap workshop ada beberapa kegiatan yang wajib kita ikuti. Yang pertama adalah review materi daring, kemudian pembuatan perangkat pengajaran, peer teaching, dan yang terakhir adalah penulisan PTK. Si sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman guru dimanapun berada, apalagi yang sedang dalam proses PPG Daljab di tahun 2020 ini atau yang sedang menanti kuota PPG Daljab di tahun berikutnya. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.